Film sepuh Mario Bros. Yes, bisa dibilang begitu. Film ini merupakan pendahulu alias film pertama adaptasi live action dari series game Super Mario Bros yang dianggap gagal dan sampah sekali. Berpremis serupa dengan Mario Bros versi Illumination yang udah saya bahas sebelumnya, tapi di sini sedikit lebih absurd dan melenceng banget dari sumber materi originalnya. Di sini mengisahkan petualangan Mario dan Luigi ke dunia paralel yang berisi kota dengan peradaban yang absurd dan aneh banget untuk menyelamatkan seorang wanita dari diktator kejam Bowser. Dirilis pada tahun 1993, disutradarai oleh Annabel Jankel dan Rocky Martin serta ditulis oleh Parker Bennett, Terry Rand, dan Ed Solomon. Oke, The Watchers, langsung aja. Ini dia, selamat datang di Watch Base Quick Watch. Berdasarkan teori konspirasi, pasca tabrakan asteroid yang menyebabkan kepunahan massal dinosaurus, reptil yang paling berkuasa pada masanya 65 juta tahun yang lalu, dipercaya bahwa mereka tidak sepenuhnya punah, tetapi justru akibat peristiwa tersebut terciptalah sebuah dunia paralel yang menjadi tempat mereka eksis hingga saat ini. Di Brooklyn, New York, kemudian seorang wanita misterius meninggalkan sebuah keranjang berisi telur besar dan serpihan batu meteor misterius di sebuah panti asuhan Katolik. Yang ajaibnya, terdapat seorang bayi perempuan yang menetas dari telur tersebut. 20 tahun kemudian, sepasang saudara tukang ledang yang tentunya ini Mario dan ini Luigi. Di tengah pekerjaannya lagi-lagi mereka harus dihadapkan dengan mobil tuanya yang selalu bermasalah. Tapi berkat itu Luigi dipertemukan dengan cinta pandangan pertamanya. Ia mendahulukan wanita tersebut yang sedang dalam urusan genting untuk menggunakan telepon umumnya. Meskipun canggung berkat kakaknya Mario dan kebaikan Luigi sendiri, wanita bernama Daisy tersebut menerima tawaran tumpangan dan kencan darinya. Ketika malam tiba bersama Mario dan pacarnya Daniela, kencan makan malam pun berlangsung. Yang dari beberapa percakapannya, mereka saling menemukan kesamaan. Juga terungkapnya background Daisy yang merupakan seorang mahasiswa arkeologi yang dibesarkan di sebuah panti asuhan dengan satu-satunya benda spesial peninggalan orang tuanya. Yes, sebuah kalung serpihan meteor. Selepas makan malam untuk mendekatkan hubungan mereka, Daisy membawa Luigi ke tempat galiannya di bawah jembatan Brooklyn untuk menunjukkan fosil tulang yang ditemukannya baru-baru ini, yang kini justru telah disabotase oleh sebuah perusahaan konstruksi yang menyebabkan kebocoran pipa. Dengan bantuan ahlinya pipa, Mario, kebocoran pun teratasi. Namun di saat yang sama, secara keliru, mengira itu Daisy di apartemennya kekasih Mario Daniela diculik oleh dua orang misterius yang selama ini mengincar potongan batu meteor Daisy. Yang tak lama ia juga berakhir demikian. Sempat kehilangan jejaknya, namun setelah menyusuri sebuah gua di sana, dari jalan buntu di hadapannya dari balik dinding bebatuan terlihat wajah Daisy yang timbul berteriak memanggil Luigi dan meninggalkan kalung meteornya. Mereka pun mencoba menabraki dinding tersebut dan berhasil menembusnya. Melewati perut bumi yang sangat realistis ini, kemudian tiba di dunia yang sangat asing. Yang terdapat hanya satu kota bernama Dinahattan dengan kehidupan yang sangat chaos penuh dengan kriminalitas dan keanehan. Seperti jamur yang menjalar di mana-mana di setiap titik sudut kota. Surreal banget pokoknya. Di sana dalam upaya pengejarannya yang berujung pada kalung Daisy dicuri dari tangan Luigi oleh seorang wanita gendut, mereka pun ditangkap oleh pihak kepolisian atas perintah Bowser, pemimpin alias raja dari dunia ini yang merupakan bos juga sepupu dari kedua penculik yang bernama Spike dan Iggy. Setelah mengetahui kedua orang ini akan mengancam rencananya untuk menggabungkan dunia utama yaitu mamalia alias manusia dengan dunia paralel ini, yang ternyata sesuai dengan teori konspirasi yang beredar bahwa akibat tabrakan meteor sebagian spesies reptil terutama dinosaurus terpisah ke dunia ini dan berevolusi bersama dendam dan kebencian serta keiriannya terhadap kekayaan sumber daya di dunia mamalia dan penghuninya yang aman tentram tanpa kehadiran mereka. Serpihan dari batu meteor milik Daisy lah kunci menuju keberhasilan dari obsesinya terwujud. Mario, Luigi, dan pengamen bernama Toad karena aksi protesnya tentang kepemimpinan Bowser yang buruk kini ditahan dan diinterogasi mengenai kalung meteor Daisy yang diincarnya. Ketika ia mengancam akan mendeevolusi mereka alias kebalikan dari evolusi di labnya yang akan mengembalikan mereka ke bentuk kera yang gak berakal seperti teori Darwin ataupun menjadi korbannya. Ia kembali ke wujud reptil nyeremin kayak kadal yang disebut Gumbas. Seperti para prajurit Bowser lainnya yang kuat dan setia tetapi gak berakal dan bodoh banget. Terlihat dari otak dan kepalanya yang menyusut. Kalau yang versi originalnya, Gumbas itu si jamur jahat yang selalu ada di awal-awal gameplay Mario Bros yang ini guys. Gila kan? Kacau banget adaptasinya pokoknya. Dengan gesit ketika lengah, kedua tukang ledang tersebut berhasil membalikan keadaan dengan mendorong Bowser ke kursi deevolusi sehingga berubahnya menjadi setengah T-Rex liar. Kemudian kejar-kejaran dengan pasukan Gumbas dan polisi di jalanan pun membawa mereka ke sebuah terowongan yang terhubung ke tepi jurang gelap dan untungnya terselamatkan berkat jamur yang menggantung.
Untuk berebut meteor Daisy, Bowser segera mengutus kedua ponakannya Spike dan Iggy yang kini telah berevolusi untuk mencegah kegagalan seperti sebelumnya. Akibat kebodohan mereka seperti banyaknya wanita yang menjadi korban salah sasaran dalam penculikan Daisy contohnya. Yang walaupun telah ditingkatkan kapasitas otaknya, dengan mobil roda 6-nya tetap aja karena kecerobohan dan medan yang ekstrim, mereka kecelakaan dan malah balik tertangkap oleh targetnya sendiri. Setelah membocorkan rencana besar bosnya Bowser, mereka pun saling bekerja sama untuk menemukan meteornya setelah sepakat akan membebaskan Daisy. Hingga sesampainya di sebuah klub, sesuai perkiraan si gendut pencuri batu ketemu. Kemudian dengan pengalihan berdansa dengannya, batu pun kembali ke tangan mereka. Tapi karena mereka telah menjadi buron paling dicari dan posternya terpampang di mana-mana, orang sekitar membocorkan lokasi mereka dan terjadilah pengejaran oleh pasukan Bowser dan batu berhasil didapatkan Lina, pacar Bowser. Yang di luar dugaan udah baper juga si gendut kemudian membantu mengulur mereka kabur dan dengan bantuan Boots loncat, mereka pun berhasil lolos dari kejaran Gumbas dan polisi dengan terjun ke truk dan sampai di pembuangan sampah tepat di dekat menara markas Bowser, tempat Daisy ditahan. Mereka pun berhasil menyusup melalui basement dengan seragam dan topi kang ledang yang ditemukan di sana. Mereka pun beraksi melalui lift yang berisi pasukan Gumbas dan lolos dengan mudahnya setelah membodohi mereka. Kemudian melanjutkan pencarian Daisy ke setiap lokasi. Sementara itu, mengetahui Spike dan Iggy gagal membawa Mario Brothers, Bowser hampir mengeksekusi kedua sepupunya tersebut. Dan Lina juga hampir aja membunuh Daisy karena kecemburuannya terhadap Bowser yang memperlakukan Daisy dengan spesial. Sebelum kemudian diselamatkan oleh tahanan lain yang merupakan seekor dino kecil bernama Yoshi dengan lidah panjangnya yang merupakan peliharaan dari Raja Koopa sebelumnya. Ia pun berhasil keluar dari ruang tahanannya dan Spike juga Iggy berhasil selamat berkat si Toad Gumbas yang mengorbankan dirinya. Keduanya kemudian menuntun Daisy ke kursi King Koopa sesungguhnya yang dipimpin oleh ayah Daisy sendiri, yang merupakan korban pertama dari de-evolusi Bowser dalam upaya menggulingkan posisinya, yang ternyata selama ini telah menjadi jamur yang menjalar di seisi kota. Setelah berhasil ditemukan Mario dan Luigi, Daisy dengan bangga memperkenalkan ayahnya kepada mereka. Namun setelah mengetahui Daniela juga menjadi korban penculikan, Mario berusaha menyelamatkannya sendiri. Tapi Daisy dan Luigi kemudian tertangkap Bowser bersama pasukan Gumbasnya. Menyadari Lina memegang batu meteor dan menjalankan rencananya secara sepihak, dengan bantuan polisi Bowser akhirnya berhasil mendapatkannya. Setelah Mario menemukan Daniela di satu ruangan bersama banyak korban lainnya, dengan berselancar melalui ventilasi udara, mereka berhasil keluar markas. Dan tepat di saat itu pula Bowser telah siap dengan senjata de-evolusinya. Tak mau menyerah, dengan Boots loncatnya Mario berhasil melumpuhkan para Gumbas lalu berduel dengannya, yang berujung jatuhnya lagi batu meteor ke tangan Lina. Luigi bersama para korban penculikan mencoba mengejarnya dan mengeluarkan mereka ke gerbang antar dimensi. Dengan tali kalung yang masih dipegang Mario, mengira batu tersebut ada di tangannya, Bowser terus berusaha menyerangnya hingga ke jalanan dan mengacaukan lalu lintas. Yang sementara itu, fosil asteroid yang terkubur pun menjadi lengkap setelah Lina menyatukannya di gerbang antar dimensi. Tapi karena hanya keturunan kerajaan saja yang mampu, yaitu Daisy, Lina pun seketika mati menjadi fosil. Di tengah pertarungannya, Mario dan Bowser secara misterius memudar seperti debu, kayak kena jentikan tenis dan muncul di Brooklyn yang menandakan penggabungannya berhasil. Bangunan-bangunan dari Dino Heaven mulai bermunculan. Sempat senang dengan hasilnya, tapi gak lama kemudian, dunia kembali terpisah dan mengembalikan Mario dan Bowser ke dunia paralel. Berkat Daisy dan bantuan Luigi dengan alat perkakasnya mencabut serpihan meteor tersebut. Pertarungan konyol antara mereka pun berakhir mengenaskan setelah terkena ledakan bom dari jamur alias ayah Daisy. Bowser terdevolusi dengan senjatanya sendiri oleh kedua tukang ledang buruannya, dan secara bertahap bertransformasi ke bentuk asli T-Rex-nya sampai ke wujud asalnya berupa slime hijau gak bernyawa. Mereka pun menang disertai dengan sorakan para warga Dino Heaven dan ayah Daisy yang kembali ke bentuk evolusi humanoidnya, dan berterima kasih kepada kedua tukang ledang tersebut. Luigi pun kemudian dengan terpaksa harus berpisah dengan kekasihnya Daisy yang ingin mencari tahu lebih tentang keluarga dan asal-muasalnya sebagai keturunan reptil. 3 minggu kemudian di Brooklyn di apartemennya dengan Daniela yang sudah berstatus sebagai istri Mario, Luigi masih murung setelah perpisahannya dengan Daisy. Sebelum kemudian televisi menyiarkan berita tentang aksi penyelamatan mereka sehingga mendapatkan julukan pahlawannya sebagai Super Mario Brothers. Yang kemudian mereka pun dikejutkan dengan kedatangan Daisy dengan setelan perangnya meminta bantuan mereka. Tamat.